Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita lanjutkan materi perkuliahan kita. Kita sesuai dengan judul mata kuliah kita, Hukum Kebijakan Publik. Maka kita harus paham dulu apa itu konsep kebijakan. Nah, mengapa kebijakan itu perlu kita pelajari? Ya, konsep kebijakan ya merupakan penggunaan istilah kebijakan dan masih ada beberapa keragaman ya sebenarnya terkait dengan eh, istilah-istilah ini. Nah, ahli berpendapat bahwasannya menurut klien bahwasannya kebijakan sebagai tindakan secara sadar dan sistematis dengan mempergunakan sarana-sarana yang cocok dengan tujuan politik yang jelas sebagai sasaran yang dijalankan langkah demi langkah. Jadi ada step by step di situ, kemudian seperti apa kebijakan itu ada tujuan politiknya. Kalau kita mau buat kebijakan, kita harus tahu dulu nih tujuannya itu untuk apa. Kemudian Kuipers menyatakan bahwasannya kebijakan sebagai suatu susunan dari tujuan-tujuan yang dipilih oleh para administrator publik, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan kelompok. Jadi kebijakan itu dapat berasal dari tujuannya itu bisa untuk diri sendiri maupun untuk kelompok, untuk masyarakat banyak individu ataupun secara general. Kemudian yang menurut Kuipers bahwasannya susunan kebijakan itu adalah sarana-sarana dan saat-saat yang mereka pilih. Jadi dalam hal ini ada objeknya, kemudian ada waktunya. Kapan sebenarnya choice ataupun pilihan waktu yang tepat gitu terkait dengan penyusunan kebijakan tentu harus mempertimbangkan efisiensi waktu. Kemudian menurut Friend, bahwasanya kebijakan hakikatnya adalah suatu posisi yang sekali dinyatakan akan mempengaruhi keberhasilan keputusan-keputusan yang akan dibuat di masa yang akan datang. Jadi kebijakan itu kan proses perumusannya sebelum ia itu menjadi sesuatu yang ditaati, memiliki legitimasi, memiliki legalitas gitu ya. Jadi hakikat kebijakan itu ya juga mempengaruhi seperti apa keputusan itu nantinya berjalan efektif tidak, efisien tidak. Nah, jadi harus mempertimbangkan hal itu untuk kepentingan di masa yang akan datang dalam hal memperjuangkan aspek keberhasilannya. Kemudian Carl J. Friedrich menyatakan bahwasannya kebijakan sebagai rangkaian tindakan yang diusulkan oleh seseorang kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Jadi ada tujuan tertentu yang harus dicapai. Ini juga senada ya dengan pendapat dari klien tadi ya. Kemudian James A. Anderson menyatakan bahwasannya kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Jadi ketika kita menemukan suatu permasalahan, maka kita ambil sikap bijak ya untuk menyelesaikan permasalahan itu. Lantas keputusan yang kita ambil itulah kebijakan. Keputusan yang diambil dengan bijak adalah kebijakan. Sehingga konsep kebijakan itu sulit dirumuskan, diberi makna yang tunggal, memperlakukan sebagai gejala yang khas dan konkret, terutama bila kebijakan dilihat sebagai suatu proses yang terus berkembang dan berkelanjutan, mulai proses pembuatannya sampai implementasinya. Jadi, kebijakan itu tidak hanya pada proses pembuatannya, jadi dipertimbangkan hal-hal seperti apa, misalnya waktu merumuskan kebijakan, kebijakan A ini kira-kira misalnya, kebijakan A atau B yang kita ada. Kira-kira kalau yang B yang diimplementasikan, jauh lebih baik nggak kalau daripada yang A? Jadi harus mempertimbangkan nilai implementatifnya itu kira-kira berdaya laku yang kira-kira itu dapat ampuh tidak. Kemudian terdapat perbedaan penekanan tentang kebijakan di antara para ahli. Sebagian dari mereka melihat kebijakan sebagai suatu perbuatan, sedangkan yang lain lebih melihat sebagai suatu sikap yang direncanakan atau bahkan suatu rencana dan juga suatu tindakan. Kemudian yang ketiga,
terkait dengan konsep kebijakan itu terdapat perbedaan dalam hal tujuan dan sarana. Ada yang berpendapat kebijakan meliputi tujuan dan sarana, ya. Kemudian tujuan atau sarana, ada yang tidak menyebutkan tujuan dan sarana. Jadi harus beda, ini bahasa orang hukum harus paham ya. Di sini ada tujuan dan sarana. Kemudian ada tujuan atau sarana. Kalau ranah kebijakan itu meliputi tujuan dan sarana, berarti harus ada dua-duanya dan dia kumulatif ya. Jadi kebijakan itu harus punya tujuan, harus ada destinasinya, kemudian ada sarananya, ada objeknya ya, untuk dalam artian objek permasalahan yang akan dipecahkan. Jadi harus ada kedua-duanya. Atau ada juga yang berpendapat boleh salah satunya aja, tujuan atau sarana. Kalau atau itu kan alternatif, jadi boleh kebijakan itu ada tujuannya aja atau sarananya aja. Tetapi menurut hemat saya yang baik ya, kebijakan yang baik itu harus memuat kedua-duanya, tujuan dan sarana. Jadi harus kumulatif. Karena bagaimana kita mau memecahkan permasalahan tentu harus ada tujuannya. Tujuan untuk memecahkan masalah itu apa gitu. Sehingga kebijakan yang dihasilkan itu memang benar-benar kebijakan yang mampu memberikan solusi yang solutif. Nah, ini ada pengertian kebijakan ya menurut Hawkwood dan Gunn ya. Kebijakan sebagai suatu merek bagi suatu bidang kegiatan tertentu, policy as a label form a field of activity. Jadi kebijakan itu ya dalam arti kenapa menjadi merek bagi kegiatan tertentu? Karena warna dari penyelesaian permasalahan, suatu permasalahan itu terlihat dari seperti apa kebijakan yang diambil. Ya. Kemudian yang kedua, kebijakan sebagai suatu pernyataan mengenai tujuan umum atau keadaan tertentu yang dikehendaki. Policy as an expression of general purpose of desired state of affairs. Jadi bahwasannya ya ada pernyataan, ada tujuan umum, general destination-nya, general goals-nya, kemudian keadaan tertentu yang dikehendaki. Jadi seperti apa kehendak dari seseorang ataupun sekelompok orang. Jadi kebijakan itu tidak hanya contohnya ya diambil oleh kelompok pemerintah, kelompok masyarakat, kelompok tokoh, tetapi kebijakan itu dapat juga kita ambil dari diri sendiri. Ya. Nah, tentunya atas kehendak-kehendak itu, kesepakatan-kesepakatan itu, maka kebijakan itu ya dapat mencapai tujuan umum yang diharapkan. Kemudian yang ketiga, kebijakan sebagai suatu usulan-usulan khusus, policy as a specific proposals. Jadi ada usulan-usulan yang memang spesifik, yang memang detail, yang memang tidak umum gitu ya, sehingga kebijakan itu tepat sasaran. Ya, jadi usulan-usulannya juga bukan dalam artian yang ngambang, yang general gitu ya. Memang permasalahan khusus, maka dibutuhkan solusi-solusi khusus. Kemudian yang keempat, kebijakan sebagai keputusan pemerintah, policy as decision of government. Jadi kebijakan itu ya dibuat oleh pejabat yang berwenang. Kalau tadi konteksnya kebijakan untuk diri sendiri, itu adalah bukan kebijakan publik, tapi lebih kepada kebijakan yang kita ambil untuk diri kita sendiri, karena tidak berdampak gitu ya terhadap masyarakat luas. Kalau kebijakan publik ya itu sebagai kebijakan dari yang merupakan keputusan pemerintah. Jadi kan harus bedakan antara keputusan, ada lagi namanya putusan, itu beda makna. Kemudian ada kebijakan sebagai bentuk pengesahan formal, policy as formal authorization. Jadi ada semacam kewenangan yang memang dimiliki. Jadi kewenangan formal itu ya yang adalah kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dia didapatkan secara formal, gitu ya, memang benar-benar diatur, kemudian menjadi berwenang. Nah, kebijakan itu juga kalau kita mau menyatakan itu kebijakan hukum, ya maka kebijakan itu ya kalau frasanya kan harus beda. Kalau kebijakan aja berarti beda sama kebijakan publik, beda lagi sama kebijakan hukum gitu ya. Jadi kalau kebijakan hukum itu memang kebijakannya itu sebagai bentuk pengesahan formal dan dia merupakan adanya diatur dulu di dalam peraturan perundang-undangan
perundang-undangan. Kemudian kebijakan sebagai program, policy as program. Ini juga menjadi bagian pentingnya. Seperti apa kebijakan itu bisa kita buat dalam jangka waktu itu, daya jangkaunya misalnya dalam waktu dekat, kemudian atau apa namanya bisa berlaku dalam waktu diprediksi ya mampu efektif dalam waktu sekian tahun. Jadi bisa kebijakan itu bisa terprogram gitu ya sehingga apa namanya eh, hasil yang dirasakan juga bisa dalam jangka waktu seketika atau jangka waktu yang panjang gitu ya. Kemudian kebijakan yang ketujuh, kebijakan sebagai keluaran, policy as output. Jadi ketika masih perumusan itu belum termasuk kebijakan, tetapi ketika sudah jadi dalam bentuk kebijakan, maka ini adalah sebagai suatu output ataupun luaran. Terus sudah ada nih wujudnya gitu ya. Walaupun kebijakan itu adalah dia abstrak, bukan sesuatu yang dapat dipegang gitu ya, tetapi kebijakan itu menjadi konkret ketika dia sudah selesai. Oh, ternyata rekomendasi penyelesaiannya itu A, B, C. Kebijakan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan permasalahan X adalah 1, 2, 3, 4. Jadi jelas dia ada luarannya. Kemudian yang kedelapan, kebijakan sebagai hasil akhir, policy as outcome. Jadi ketika sudah mengalami pergulatan dalam perumusan seperti apa cara pemecahan masalah ya, problem solving yang baik terhadap suatu permasalahan tertentu, maka kebijakan inilah sebagai hasil akhirnya. Ya, kebijakan sebagai hasil akhirnya. Maka ini yang harus ditaati, yang harus dipatuhi, yang harus dilaksanakan sehingga apa namanya permasalahan itu dapat segera terselesaikan. Kemudian yang kesembilan, kebijakan sebagai suatu teori atau model. Policy as a theory or model. Jadi kebijakan itu ya sebagai suatu teori, sebagai suatu model, dalam artian dalam tataran konsep, maka kebijakan ini yang menjadi patokan, menjadi acuan. Gitu. Menjadi acuan seperti apa kira-kira terhadap acuan itu, maka kita sudah punya roadmap-nya. Kebijakan ini roadmap-nya, kita mau buat apa aja, itu sudah diatur secara sistematis dan kronologis. Ya. Kemudian yang ke-10, kebijakan sebagai suatu proses. Tentu di dalam menghasilkan kebijakan itu, policy as proses, kebijakan sebagai suatu proses, maka dibutuhkan suatu proses untuk menciptakan kebijakan. Karena kan frasa dasarnya itu bijak. Kalau misalnya tidak ada proses, maka itu bukan kebijakan. Berarti hasil akhir yang dihasilkan itu bukanlah sebagai keputusan ya yang dibuat tanpa pemikiran yang matang. Gitu ya. Jadi memang kebijakan ini harus dibuat secara matang, ada prosesnya gitu ya. Kebijakan sebagai suatu proses. Baik, ini kita lanjutkan slide yang keenam ya. Uh, dari berbagai pendapat mengenai kebijakan publik ya, secara garis besar ada dua pandangan. Yang pertama yang menyamakan kebijakan publik dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintah disebut sebagai kebijakan publik. Nah, ini kalau kebijakan publik itu kalau ada kebijakan aja mungkin belum ranahnya ke pemerintah, tapi kalau udah ada kebijakan publik maka itu adalah keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian Thomas R. Dye menyatakan bahwasannya kebijakan publik adalah is whatever government choose to do or not to do. Jadi apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Nah, bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, maka harus ada tujuannya. Kemudian dan kebijakan itu meliputi seluruh tindakan pemerintah, bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja, termasuk di dalamnya sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah karena yang tidak dilakukan oleh pemerintah mempunyai akibat yang sama besarnya dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi jelas kira-kira di maksud dari Thomas R. Dye ini bahwasannya whatever government choose to do or not to do. Jadi kebijakan itu tidak selamanya misalnya harus memerintahkan untuk apa namanya melakukan sesuatu atau kebijakan itu juga dapat berbentuk larangan untuk kita tidak melakukan sesuatu. Bahkan kalau
kebijakan itu menyuruh kita untuk diam, itu artinya kita harus diam. Ketika kebijakan itu menyuruh kita untuk jalan, maka kita harus jalan. Atau misalnya kebijakan itu memerintahkan kita saat permasalahannya sudah gencar mengejar, kita disuruh untuk lari, maka kita harus lari. Atau kita diperintahkan untuk berhenti, maka kita harus berhenti. Nah, jadi kebijakan itu tidak serta-merta adalah perintah untuk melakukan sesuatu, bahkan juga tidak melakukan sesuatu. Baik, sampai di sini eh, materi kita pada hari ini. Minggu depan kita lanjut ke slide berikutnya. Terima kasih. Selamat belajar ya, selamat membaca. Semoga kalian memahami tentang konsep dari apa namanya konsep kebijakan ya, karena mata kuliah kita adalah tentang hukum kebijakan publik. Jadi harus bisa membedakan kapan dia itu termasuk kebijakan aja, kapan dia menjadi kebijakan publik, kapan dia dikatakan kebijakan hukum. Itu tadi sudah dijelaskan ya secara komprehensif pada materi kita tadi. Terima kasih. Saya tutup. Billahi fisabilillah haq, astagfirullah khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.